Linsan pedagang barang antik. Bangsal rumah sakit. Apa yang terjadi? Kenapa aku melihat perawat kecil itu tanpa pakaian? Aku tidak menyangka dia kuno itu menyentuh mataku. Jalan barang antik 2 hari yang lalu. Dan benar-benar membantuku membangkitkan kemampuan penglihatan X-ray. Karena ini adalah kemampuan penglihatan X-ray. Mari kita sebut mata ungu emas. Pertama kali aku melihat seseorang tertawa terbahak-bahak saat perbannya diganti. Perbanmu sudah diganti. Kau bisa segera pulang? Baiklah. Xiaofin? Jiang Yufei, bibi termuda Linfan. Xiaofin? Apa kau baik-baik saja? Aku dengar kau berkelahi dengan seseorang. Apa kau baik-baik saja? Begitu besar. Begitu putih. Aku tidak menyangka bibiku juga memiliki kedalaman tersembunyi. Xiaofin? Bibi, silakan duduk. Mereka yang memulainya. Mereka memukulku dengan Liam Tin Giuk itu. Lihat bagaimana itu memukulku. Sakit sekali. Kemarilah. Bibi akan meniupnya untukmu. Bibi, kau sangat baik padaku. Setelah pukulan itu, mulutmu jadi lebih manis. Baiklah. Cepat sembuh. Mengenai masalah di dunia barang antik mulai sekarang. Jangan ikut campur, paling buruk. Bibi akan mendukungmu. Sekarang aku memiliki mata ungu emas. Bibi, kau bisa tenang. Aku pasti bisa membuatmu dan ibuku hidup dengan baik. Halo. Apa? Biaya operasinya 500.000. Bibi, ada apa? Apa yang terjadi? Xiaofin, dokter bilang, biaya operasi ibumu butuh 500.000. Jika dia tidak segera dioperasi, kondisinya bisa memburuk kapan saja. Ini, biaya operasinya 500.000. Xiaofin, jangan khawatir mengenai biaya operasi. Bibi akan mencari cara. Meskipun aku harus menjual semua yang kumiliki, aku akan tetap mengumpulkan uang ini. Jangan khawatir. Jika dulu, 500.000 mungkin angka yang sangat besar bagiku. Tapi sekarang aku memiliki mata ungu emas. Jangankan 500.000, bahkan 500 juta, aku bisa mendapatkannya. Bibi, jangan khawatir. Hanya 500.000 kan? Aku punya cara. Cara apa yang kau punya? Permainan tebak hadiah. Area aktivitas mall. Besar-besar-besar. Besar-besar-besar. Aku tidak menyangka, Ren permainan ini ternyata mengadakan acara semacam ini. Habiskan uang untuk menebak besar atau kecil. Jika tebakanmu benar, hadiah uangnya berlipat ganda. Mari kita mainkan permainan tebak besar atau kecil itu. Lihat bagaimana aku mendapatkan 500.000. Sial sekali. Permisi, tolong minggir. Hanya 20.000. Bos siap. Dan kau berani datang bermain. Tuan ketiga kian. Untuk menarik pelanggan ke mall. Acara yang mereka selenggarakan cukup menarik. Sampah macam apa? Yang berani masuk. Uang ini meskipun tidak banyak, tapi cukup untuk memenangkan semua uangmu. Kau cukup sombong, nak. Aku ingin melihat bagaimana kau menang semua uang kami. Silakan pasang taruhanmu dengan cepat semuanya. 456. 15 poin besar. Mata ungu emas memang efektif. Aku bertaruh pada besar. Xiaofin, kalau tidak mari kita tunggu sebentar lagi. Kita hanya punya uang sebanyak ini. Jika kita kalah semuanya akan berakhir. Bibi kecil, percayalah pada penilaianku. Kita tidak akan kalah. Beberapa putaran berturut-turut, terus mendarat di besar. Putaran ini tidak mungkin besar lagi, pasti kecil. Aku bertaruh pada kecil, 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 kecil. Aku juga bertaruh pada kecil. Tidak ada penyesalan setelah taruhan dipasang. Kecil, 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 kecil. Semuanya silakan pasang taruhanmu dengan cepat. Dengan mata ungu emas,
Bagaimana mungkin aku bisa kalah? Aku akan all in di putaran ini. Aku bertaruh pada kecil. Aku sudah kuasai dunia judi selama puluhan tahun. Dan aku akan tersandung. Di acara kecil ini, putaran ini, aku bertaruh pada besar. 156. 12 poin besar. Aku juga bertaruh pada besar. Sertakan aku. Besar. Aku bertaruh pada besar. Besar, besar, besar. Besar, besar, besar. 1, 4, 5, 10 poin. Kecil. Sial sekali. Menang lagi. Mungkinkah Xiaofan benar-benar punya bakat di bidang ini? Xiaofan, bagaimana tepatnya kau bisa melakukannya? Bukankah itu karena bibi kecil ada di sisiku? Keberuntunganku meningkat. Kau cerewet. Sialan. Apakah ada triknya? Apa kalian bersekongkol untuk menipu kami? Aku belum pernah melihat anak ini sebelumnya. Katakan padaku, apakah dia orang suruhan yang kau sewa? Bos yang harap tenangkan amarahmu. Acara ini awalnya lebih untuk hiburan. Lagi pula jika kau tidak percaya padaku, apa kau juga tidak percaya pada Tuan ketiga Xian? Tuan, uang ini sekarang semuanya milikmu. Terima kasih banyak. Bagaimana? Apakah kau masih berpikir sekarang? Aku membual. Baiklah, aku menyerah. Siapa yang memberitahu Muna untuk memiliki keberuntungan yang luar biasa? Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Xiaofan, kau benar-benar luar biasa. Kau praktis dewa judi. Syukurlah. Biaya operasi ini datang tepat waktu. Jiang Yuning Ibu Lin Fan. Kalau tidak kakak perempuan akan dalam bahaya. Kakak perempuan, kau istirahat saja yang baik. Mengenai uangnya, Xiaofan dan aku sudah mengumpulkannya. Ketika operasimu selesai, penyakitnya sembuh, Xiaofan dan aku akan menjemputmu dan membawamu pulang. Satu sen pun bisa membuat pahlawan terhenti. Jika aku tidak membangkitkan mata ungu emas, aku mungkin tidak akan pernah melihat ibu lagi. Tidak mungkin. Aku masih harus terus menghasilkan uang. Aku ingin menghasilkan lebih banyak uang. Aku ingin ibu dan bibi hidup dengan baik. Bibi, pertama biarkan ibuku beristirahat dengan baik. Ayo aku akan mengajakmu keluar untuk mencari uang. Apa? Kau ingin berpartisipasi dalam acara ren permainan itu lagi? Tidak, kau tidak bisa. Itu judi. Jika kau terlibat dengan itu, hidupmu akan berakhir. Bibi, siapa bilang satu-satunya cara menghasilkan uang hanyalah melalui judi? Kita juga bisa mencoba keberuntungan kita, bukan? Aku punya mata ungu emas bersamaku. Orang lain mungkin mengandalkan keberuntungan, tapi bagiku itu mungkin tidak demikian. Baiklah, aku akan pergi denganmu. Tapi jika nanti aku tahu bahwa kau terlibat dalam hal buruk apapun, kau akan lihat bagaimana aku menghadapimu. Toko lotre. Hei, Xiaofan, cara yang kau sebutkan untuk menghasilkan uang adalah dengan membeli tiket lotre. Bukankah lotre ini penipuan? Bibi, siapa bilang lotre itu penipuan? Hari ini aku akan menunjukkan padamu apa artinya menjadi anak keberuntungan. Ayo pergi. Bos toko lotre. Keluarkan semua tiket gosokmu. Untukku. Xiaofan, apa kamu gila? Apa kau yakin? Kau ingin semuanya? Ya, tentu saja tidak. Aku akan memilih beberapa. Pilih beberapa. Baik. Ini semuanya ada di sini. Kau pilih duluan. Hei, tapi biar ku katakan di awal. Setelah terjual, tidak ada pengembalian uang. Bos, jangan khawatir. Aku lebih khawatir kalau kamu ingkar janji nanti. Bibi gosok saja. Tidak. Xiaofan, bisakah ini benar-benar menang? Bibi, apa kamu tidak percaya padaku? Tentu saja aku percaya padamu.
Tapi jika kita bermain seperti ini, bukankah ini sedikit terlalu ceroboh? Bibi, aku sudah bilang kita sedang mencoba keberuntungan. Apa yang perlu? Sembrono atau tidak sembrono? Gosok saja. Aku menggosoknya sekarang. Kita menang. Ini benar-benar menang, Xiaofin. 20.000 yuan. Apel. 20.000. Bagaimana kau bisa sehebat ini? Apa kau yakin? Benar-benar menang. Coba kulihat. Sangat akurat. Bibi, terus gosok. Lihat masih banyak tiket di sini. Mungkin ada kejutan lagi. Baiklah. Menang lagi. 5.000 yuan. Xiaofin, bagaimana kau bisa sehebat ini? Kau hanyalah dewa kekayaan. Itu baru saja mendarat di kepalamu. 2 tiket lotre milikmu ini jika digabungkan, setara dengan pendapatan tahunan orang lain. Ya ampun. The film was translated and narrated by M Media. Ya ampun. Benar-benar menang. Dan setiap tiket menang. Ya Tuhan. Bagaimana kau melakukannya? Hadiah uangnya setinggi 150.000. Ini sungguh keajaiban dari segala keajaiban. Luar biasa. Xiaofin, dengan uang ini, biaya pemulihan kakak akan cukup. Bagaimana kau bisa sehebat ini? Sangat lembut. Bibi, sudah kubilang. Keberuntunganku tidak buruk akhir-akhir ini kan? Bos, kalau begitu berikan semua tiket gosokmu padaku. Aku akan menggosok semuanya. Baiklah. Aku akan mencairkan hadiahmu sekarang juga. The film was translated and narrated by M Transfer Media. Alip diterima. 150.000. Kakak, kamu beritahu aku. Trik rahasia apa yang kamu gunakan? Selama kamu bersedia memberitahuku, aku pasti akan memberimu hadiah yang besar. Bagaimana? Bukankah karena aku memiliki Dewi keberuntungan di sisiku? Itulah mengapa keberuntunganku sangat bagus. Kau. Mulut manis. Terima kasih, bos. Kami ada urusan lain, jadi kami akan pergi sekarang. Ayo kita pergi. Sering-seringlah datang lagi. Kita akan datang lagi lain kali. Tingkat kemenangan 100%. Anak ini terlalu luar biasa. Bibi, lihatlah dirimu. Karena merawat ibuku, kamu sibuk mondar-mandir, tidak memejamkan mata selama berhari-hari dan bermalam-malam. Kamu sudah bekerja keras. Aku Lin Fan bersumpah, aku pasti akan menghasilkan banyak uang untuk membiarkan kalian semua hidup dengan baik dan tidak pernah menderita lagi. Aku ingat keluarga kakak senior Liu Ruoyang, berbisnis giok dan barang antik. Aku bisa meminta bantuannya untuk masuk ke industri giok. Kedetek. The film was translated Ruoyang kakak and senior Lin Fan. narrated by M Media. Bai Haoran, mengapa kau memintaku datang ke sini? Royat, Bai Haoran, tuan muda keluarga Bai. dalam beberapa hari akan menjadi ulang tahun Tuan Besar Liu. Aku tahu, kau selalu ingin mencari sepotong
Gyo Kunlun yang bagus. Untuk hadiah ulang tahun Tuan Besar Liu. Kebetulan, aku mendapatkan sepotong Gyo Kunlun yang bagus beberapa hari ini. Lihatlah. Gioknya bagus. Sebutkan hargamu. Royat, kau tahu niatku. Selama kau menjadi pacarku, giok ini akan menjadi milikmu. Lagi pula, di pesta ulang tahun Tuan Besar Liu, aku akan punya hadiah murah hati lainnya untuknya. Kau bermimpi. Tidak mungkin aku akan menjadi pacarmu. Aku tidak menginginkan giok ini. Bai Haoran apalagi yang kau inginkan? Liu Royan, jangan tidak tahu berterima kasih. Aku sudah mengejarmu begitu lama. Dengan susah payah, aku menemukan Gyo Kunlun ini untukmu. Untuk membuatmu bahagia. Dan begini caramu memperlakukanku. Jika kau tidak memberiku penjelasan hari ini, kau bisa lupakan untuk keluar dari pintu ini. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu mengancam kakak seniorku. Kakak senior. Lin Fan. Jangan takut kakak senior. Aku di sini. Liu Royan, siapa dia? Kenapa kau memegang lengannya? Dia adalah adik seperguruanku Lin Fan. Lin Fan. Kau pria dari jalanan antik itu. Pendagang kecil itu. Bocah yang mendirikan lapak. Dan kau berani saingi aku demi seorang wanita. Aku sarankan kau pergi. Kalau tidak aku akan membunuhmu hari ini. Bai Haoran, jaga bicaramu. Siapa wanitamu? Jika kau berani melukai adik seperguruanku, bahkan selai rambut pun, aku tidak akan melepaskanmu. Liu Royan, apa kau benar-benar melawanku? Demi bocah ini, ingat ini. Di seluruh Longjian, hanya aku Bai Haoran yang pantas untukmu. Hanya keluarga baikku yang bisa menghasilkan Gyo Kunlun ini. Sebagai hadiah ulang tahun. Bocah itu. Bisakah dia menghasilkannya? Adik seperguruan kau baik-baik saja. Ya Tuhan. Mata ungu emasku ternyata naik level. Mata ungu emas ternyata bisa menyerap energi giok. Yang berarti, selama ada cukup giok, aku bisa terus meningkatkan mata ungu emasku. Memegang batu tak berharga. Berani-beraninya kamu anggap dia Gyo Kunlun. Tuan muda baik. Kamu tidak sungguh-sungguh ingin menggunakan barang palsu ini sebagai hadiah ulang tahun untuk Tuan Besar Liu Kang. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Aku menghabiskan 30 juta untuk mendapatkan Gyo Kunlun ini. Keluarga baik kami sudah kenali giok tak terhitung. Gimana mungkin aku tak tahu itu asli atau palsu? Kau bocah, atas dasar apa kau mengatakan barangku ini palsu? Dasar. Baiklah, kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat dari mana kepercayaan diriku sebenarnya berasal. Sialan, kau berani menghancurkan Gyo Kunlunku. Urus dia. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Kakak senior, tidak apa-apa. Buka matamu lebar-lebar. Dan lihat dengan jelas. Apakah ini yang kamu habiskan 30 juta untuk diakuisisi sebagai Gyo Kunlun? Itu pecahannya dengan sentuhan. Ini sama sekali bukan Gyo Kunlun. Bagaimana mungkin? Ini, aku dengan susah payah temukan dan bawa balik Gyo Kunlun ini. Tidak mungkin palsu. Bai Haoran, kamu benar-benar tidak tahu malu. Mengambil batu, anggap dia Gyo Kunlun itu satu hal. Tapi kamu masih coba pakai barang palsu ini untuk jadi hadiah ulang tahun Tuan Besar Liu. Apa yang kamu pikirkan? Tidak mungkin. Aku tidak. Bai Haoran, mengingat hubungan antara keluarga Bai dan Liu kita, aku tidak akan mempermasalahkan ini untuk saat ini. Jika ada lain kali, aku pasti akan memutuskan hubungan denganmu. Adik seperguruan, ayo pergi. Tidak. Adik seperguruan, kali ini semua berkat kau. Kalau tidak, aku benar-benar akan tertipu oleh Bai Haoran itu. Ayo pulang. Aku juga akan membalasmu dengan layak. Rumah Liu Royan. Kakak senior, rumahmu sangat besar.
Kakak senior, aku hanya membantumu dengan sedikit bantuan. Kamu tidak perlu menawarkan dirimu untuk menikahkan. Kau bilang tidak dengan mulutmu, tapi matamu terbuka lebar. Kau ingin aku melamar pernikahan? Mimpi saja. Hari ini aku sudah sial. Aku akan mandi. Tunggu aku di sini. Kakak senior, ada apa denganmu? Kakak senior, kamu baik-baik saja? Jatuh tadi hampir membunuhku. Cepat bantu aku berdiri. Segera keluar sini. Keluar. Kau keluar sini. Keluar. Kau masih melihat. Bicara. Apa yang baru saja kau lihat? Tidak ada apa-apa. Aku tidak melihat apa-apa. Itu yang terbaik. Kau membantuku dengan bantuan sebesar ini. Bagaimana kau ingin aku membalasmu? Kakak senior, lihat keluargamu. Bukankah berbisnis Gyo? Sejujurnya, aku ingin menghasilkan uang. Bisakah kamu membawaku untuk mendapatkan pengalaman? Hanya itu saja. Si bodoh ini, hanya dalam beberapa hari. Ini adalah ulang tahun besar kakakku. Pada saat itu, di lokasi, juga akan diadakan lelang. Datang saja. Mungkin, kau mungkin benar-benar menemukan beberapa harta karun. Kekuatan keluarga Liu memang luar biasa. Bisa mengadakan lelang di rumah. Terima kasih kakak senior. Lelang itu, aku pasti akan datang untuk mendukungnya. Halo. Apa? Jadi kamu di mana sekarang? Baiklah, aku akan segera ke sana. Apa yang terjadi? Apakah kau butuh bantuan kakak? Tidak apa-apa kakak senior. Hanya saja ada sesuatu yang terjadi dengan kios kecilku. Aku akan pergi ke sana. Sampai jumpa kakak senior. Mengapa kalian semua seperti ini? Kalian jelas-jelas tidak masuk akal. Kediaman Xianyi. Ruonan. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Wang Ruonan. Kak Fen, kau akhirnya di sini. Zhou Kaihong dan kelompoknya ingin menyewakan kami kediaman Xianyi. Zhou Kaihong bos kediaman Xianyi adalah tempat dengan feng shui yang buruk. Aku ingin membatalkan sewa. Zhou Jianqian putra bungsu. Mereka tidak hanya menolak mengembalikan uang, mereka juga mengancamku. Zhou Jiandou putra tertua Zhou Kaihong. Dasar gadis nakal. Beraninya kamu mengatakan kediaman Xianyiku feng shui buruk. Siapa yang memberimu keberanian? Kau berbohong, itu sedang tersebar di luar. Kediaman Xianyimu memiliki feng shui yang buruk. Kau tidak hanya tidak ingin mengembalikan uang sewaku, tetapi kau juga memaksaku untuk menyewanya. Kau hanya ingin menipu uang kami. Apa salahnya menipumu? Aku tegaskan di sini hari ini. Kamu akan menyewanya mau tidak mau. Cepat bayar. Zhou mengeksploitasi, Zhou mengeksploitasi. Kamu tidak menyangka ini kan? Halaman belakang toko ini masih memiliki harta karun yang terkubur di dalamnya. Namun, semua harta ini milikku sekarang. Kamu dengar itu? Ayahku menyuruhmu cepat ambil uangnya. Jangan pura-pura tidak mengerti. Hai, kapan kami bilang tidak akan menyewanya? Kamu, rumah ini sudah kami sewa. Kak Fen, kau tidak bisa menyewanya. Kediaman Xianyi mereka bermasalah. Jika kita menyewanya, kita akan menderita kerugian besar. Entah itu rugi atau untung.
masih sulit dikatakan. Jangan khawatir, percayalah padaku. Ini benar. Bagi kita untuk menyewanya. Bukan tidak mungkin. Namun sewanya harus dipotong setengah. Untuk rumah bobrok seperti milikmu. Menurutku untuk 1 bulan. Paling-paling hanya 1.000. Kamu gila, 1.000. Kamu ingin menyewa toko kami dengan harga segitu. Apa kamu tidak repot-repot bertanya-tanya? Di kota barang antik ini, toko manapun, tanpa 20.000, itu sungguh tidak mungkin. Hanya 1.000. Ambil atau tinggalkan. Kamu, baiklah. 1.000 saja. Bayar. Ayah, toko kita. Renovasinya saja menghabiskan banyak uang. Menyewakannya 1.000. Bukankah itu terlalu murah? Kakak, toko kita tidak ada bisnis selama setengah tahun. 12.000 setahun. Setiap sedikit yang bisa kita hasilkan itu berarti. Baiklah kalau begitu. Cepat ambil uangnya. Tunggu Kak Fen, aku akan membayar uang ini. Kau awalnya datang untuk membantuku menyelesaikan masalah. Bagaimana bisa aku membiarkanmu membayar? Alip diterima. 12.000. Baiklah, sekarang setelah kamu dapat uangnya pergi sana. Rumah ini milik kita sekarang. Anggap saja kamu pintar, Nak. Nah, anggap saja menghabiskan 12.000 untuk membeli pelajaran. Sebuah pelajaran. Aku Lin Feng tidak pernah melakukan bisnis yang merugikan. Kak Fen, sekarang hanya tinggal kita berdua. Cepat beritahu aku, apa kau sudah menemukan sesuatu? Jika aku memberitahumu sekarang, masih terlalu dini. Aku akan memberitahumu nanti malam. Kak Fen, kau nakal sekali. Kau masih menyembunyikannya dariku. Pergi siapkan beberapa sekop loyang. Nanti malam aku akan membawamu jadi kaya. Sekop loyang? Menjadi kaya? Apakah kita akan merampok makam? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kita sebenarnya menggali harta karun di halaman kita sendiri. Translated and narrated by M Media. Kak Fen, beritahu aku, apakah benar-benar ada harta karun di sini? Jika ada, lalu mengapa Shou dan kelompoknya tidak menemukannya? Itu karena mereka tidak punya keberuntungan ini. Benarkah? Lagi pula tidak semua orang sepertiku memiliki mata yang bisa menembus pandang. Kak Fen, kurasa aku benar-benar menggali sesuatu. Kak Fen, kita benar-benar menggali harta karun. Kak Fen, guci ini semuanya hitam. Kuharap tidak ada yang menjijikan di dalamnya kan? Apa kamu bercanda? Sesuatu yang sudah kuincar. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang kotor di dalamnya? Ayo, mari kita buka bersama. Kak Fen, ini adalah guci perak padat. Ini? Kak Fen, ini adalah guci perak lainnya. 2 guci perak utuh. Kita kaya, kita kaya. Pelankan suaramu. Di tengah malam. Apa kamu mau membangunkan semua orang dan membiarkan mereka tahu bahwa kita sedang menggali harta karun di sini? Maaf Kak Fen, aku terlalu bersemangat. The film was translated and narrated by M Koin long Media. yang asli dari dinasti Qing Agung. Sampai sekarang. Pasti sudah lebih dari 100 tahun. Koin long yang ini dibuat selama dinasti Qing Agung. Setiap koin bernilai setidaknya 10.000 yuan. 2 guci ini pasti berisi setidaknya 200 koin. Itu berjumlah lebih dari 2 juta yuan. Kak Fen, kau luar biasa. Hanya dengan 12.000 yuan uang sewa, kau menghasilkan 2 juta yuan. Siapa itu? Apa yang kamu lakukan? Jangan bersuara. Hei, tidak ada siapa-siapa, tidak ada siapa-siapa. Ayo pergi, ayo pergi. Baiklah, mereka sudah pergi. Pertama sembunyikan ini, dan urus ini secepatnya besok. Baiklah, kalau begitu, aku akan menghubungi perantara besok. Untuk menjual semua guci perak ini, semuanya habis. Kak Fen, kau akhirnya di sini. Biarkan aku memberitahumu. Apa kau tahu berapa banyak koin yang ada di 2 guci perak besar itu? Berapa banyak? 216 koin.
Setiap koin adalah 10.000 yuan, jadi 216 koin akan menjadi 2.160.000 penuh. Itu 160.000 lebih banyak dari 2 juta yuan yang kami perkirakan sebelumnya. Senang sekarang. Ya, jika show ini tahu bahwa tokonya memiliki harta karun yang begitu berharga, bahan yang dia pilih belum tentu. Bahkan jika dia gagal, aku akan membayarnya. Kakak Fen, kakak seniormu, cukup baik padamu. Dia tidak mungkin punya perasaan padamu kan? Jangan bicara omong kosong. Diam. Tuan Muda Bai juga akan ada di sini hari ini. Jika Tuan Muda Bai melihatnya, dia pasti akan marah. Apakah dia marah atau tidak? Apa hubungannya itu denganku? Aku hanya tahu bahwa selama aku di sini hari ini, tidak ada yang bisa menindas adik seperguruanku. Luoyang, aku sudah mencarimu begitu lama. Aku tidak menyangka kau ada di sini. Lin Fan, kamu lagi. Kau benar-benar tidak tahu malu. Terakhir kali kau menghancurkan Giok Kunlunku. Aku belum menyelesaikan masalah denganmu. Sekarang kau masih berani tanpa malu-malu muncul di hadapanku. Memegang batu tak berharga. Berpura-pura itu Giok Kunlun. Mencoba menipu kakak seniorku. Tidak apa-apa, kau tidak berhasil. Sekarang kau masih berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Katakan padaku siapa yang tidak tahu malu. Lin Fan, kau. Bai Haoran, apa yang ingin kau lakukan pada adik seperguruanku? Royan, kenapa kau masih melindunginya? Jadi kenapa? Kau. Tuan Muda Bai, aku tidak tahu apa yang merasuki kakakku. Bersikeras membawa orang ini untuk bermain judi batu. Aku baru saja menyarankannya untuk pergi. Dia tanpa malu-malu bersikeras untuk tetap di sini. Seorang pedagang jalanan bau masih berani bermain judi batu. Benar-benar tidak tahu diri. Bai Haoran. Bagaimana bisa aku seorang pria dewasa masih dilindungi oleh kakak seniorku? Tidak, aku harus mengembalikan reputasiku. Menilai dari nada Tuan Muda Bai, keterampilan judi batumu pasti sangat mengesankan. Kamu Lin, apakah kamu tahu siapa orang ini? Di samping Tuan Muda Bai adalah Lin, biarku beritahu. Pamanku Majin Majin Raja Judi Batu adalah raja judi batu yang terkenal di utara. Batu yang dia pilih 9 dari 10 akan meningkat nilainya. Dia tidak pernah salah. Ya Tuhan, mataku. Energi spiritual Giok ini diserap oleh mata ungu emas. Bai Haoran ini benar-benar orang yang baik. Setiap kali dia datang, dia membawakanku kejutan tak terduga. Kalau begitu, karena orang di sampingmu ini dikenal sebagai Raja Judi Batu, kenapa kita tidak bertaruh? Bertaruh apa? Karena bahan judi batu kita sudah dipilih. Mari kita potong di tempat yang nilainya lebih tinggi menang. Yang nilai rendah berlutut dan sujud minta maaf. Apa kau berani bertaruh? Mengapa aku tidak berani? Ketika pamanku sedang bermain judi batu, kamu masih ingusan. Bocah bau yang bermain lumpur. Aku akan lihat bagaimana kamu mengakhiri ini nanti. adik seperguruan kau yakin? Orang ini sepertinya tidak sederhana. Bagaimana jika kita kalah? Kakak senior, aku tidak terlalu peduli. Tapi mereka jelas-jelas ada di sini hari ini. Untuk mencari masalah, aku harus melampiaskan kemarahan ini. Untukmu. Apa? Lin Fan mengambil risiko sebesar ini hanya untuk membelaku. Aku awalnya berencana untuk menyimpan bahan terbaik ini untuk dipotong terakhir. Karena Bai Haoran sudah tamar di depanku. Sepertinya aku juga harus membuat pertunjukan besar. Kamu Lin, kamu mungkin belum melihat video judi batu pamanku kan? Batu-batu yang dia pilih hampir pasti benar. Dia pasti tidak akan salah. Tunggu saja untuk berlutut dan meminta maaf padaku. Siapa bilang kakak Fenku akan kalah taruhan? Kakak Fenku benar-benar luar biasa. Bahan yang dia pilihkan untukku barusan, nilainya meningkat begitu dipotong. Itu hanya seperti kucing buta yang menemukan tikus mati itu saja. Apa hebatnya satu potongan yang berhasil? Judi batu mengandalkan ketajaman, bukan keberuntungan. Hai. Keberuntungan juga bagian dari kekuatan. Xiao Fan, apakah kamu yakin? Apakah kau perlu? Kakak senior, tenang saja. Aku akan baik-baik saja. Aku tahu apa yang kulakukan. Tuan Muda Bai, kalau begitu mari kita mulai. Masih berani membual tanpa malu. Aku akan lihat bagaimana kamu akan berlutut dan meminta maaf padaku sebentar lagi. The film was translated and narrated by M Media. Terima kasih kakak senior. Tolong undang guru pemotong batu. Baiklah. Lin Fan, tunggu saja, kamu bakal berlutut minta maaf sebentar lagi.
Belum pasti siapa yang akan berlutut kepada siapa. Dasar bocah ingusan. Kamu benar begitu. Dia kaca murni hijau imperial. Ini adalah keahlian pamanku. Permisi. Potongan bahan ini milik adik seperguruanku. Potongan bahan limbah ini milikmu. Apa? Tidak mungkin. Pamanku adalah Raja Judi Batu. Bahan yang dia potong. Bagaimana mungkin itu bahan sisa? Itu kamu. Kamu pasti menukarnya. Bentuk batu mentah. Sudah difoto dan dicatat. Jika kau tidak percaya, kau bisa pergi memeriksanya sendiri. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia kecuali sampah? Memotong murni. Dia kaca hijau imperial. Ini bernilai puluhan juta. Kakak Fen, kamu terlalu luar biasa. Kamu benar-benar potong giok kaca murni hijau imperial. Ini bahkan lebih keren dari giok kuning penuhnya aku. Kakak Fen, aku mencintaimu sampai mati. Adik seperguruan. Luar biasa. Potongan bahan ini bukan hanya keuntungan. Ini praktis lonjakan besar. Ini semua hanya keberuntungan. Kakak aku dari Zhengzhou di kota provinsi. Potongan giok kaca ini hijau imperial. Bagaimana kalau kamu menjualnya padaku? Aku akan menawar 15 juta. Hei, kamu sangat fisik. Apa gunanya? Aku akan menawarkan 18 juta. Adik kecil, berapa nomor kartumu? Aku akan segera mentransfernya. Ayah, giok kaca murni hijau kekaisaran ini, haruskah kita membelinya? Akan mengakuisisinya seharga 25 juta. Grup Wantong keluarga Qian kami bersedia menawarkan 25 juta untuk membeli giok kaca murni hijau kekaisaran ini. Keluarga Qian lagi. Dan grup Wantong lagi. Giok kuning tadi juga diakuisisi oleh mereka. Ketika keluarga Qian bergerak, kita tidak akan punya kesempatan. Sudahlah, mari kita lihat yang lain. Kita tidak bisa bersaing dengan keluarga Xian. Kakak Fen, ini adalah nona muda tertua keluarga Xian. Jual saja padanya. 25 juta. Tuan, 25 juta. Keluarga Xian kami menginginkannya. Apakah kamu bersedia? Bisakah sedikit lebih tinggi? Jika kau memotong giok kekaisaran, mungkin aku akan memberi lebih banyak lagi. Hijau imperial. Kalau begitu lupakan saja. Itu tidak akan dipotong hari ini. Baiklah 25 juta. Ini untuk keluarga Qianmu. Baiklah, kirimkan nomor kartunya padaku. Aku akan segera mentransfernya padamu. Transfer ke nomor kartu ini. Transfer 25 juta segera. Akun Anda menerima 25 juta yuan. 25 juta. Meraup keuntungan besar. Kerjasama yang menyenangkan. Kalau kamu punya bahan kualitas terbaik lagi nanti, ingatlah untuk menghubungiku. Grup Wantong kami menerima semua pendatang. Grup Wantong benar-benar secara finansial mencengangkan. Bagus. Jika ada bahan bagus di masa depan, aku pasti akan datang kepadamu lagi. Tuan muda baik, kapan kau akan berlutut dan meminta maaf padaku? Lin Fan, meskipun aku berlutut dan meminta maaf padamu, apakah kamu layak mendapatkannya? Jangan tidak tahu berterima kasih, nak. Bukankah Tuan muda baik baru saja kalah sekali? Prinsip memaafkan orang lain jika memungkinkan, apakah kamu mengerti? Jika Lin Fan kalah, apakah kau akan memaafkannya jika memungkinkan? Tepat sekali. Aku pikir kamu hanya ingin mengingkari hutang. Fakta-fakta sudah terhampar di depanmu. Bahan milikku jelas lebih baik dari bahan milikmu. Penuhi taruhannya, berlutut dan akui kekalahan. Lin Fan, kamu sudah mendapat keuntungan dari bahan itu. Lebih dari 20 juta. Aku menyarankanmu untuk berhenti selagi untung. Hai, bahan itu uangnya diberikan oleh Grup Wantong. Apa hubungannya itu dengan taruhan? Berlututlah. Lin Fan, kamu mencari mati. Semuanya berhenti. Liu Chuanxian, tuan tua keluarga Liu. Kakek, kenapa kamu di sini? Kalau aku tidak datang, kalian semua akan membuat tempat ini kacau balau. Masalah ini bisa besar atau kecil. Bagaimana kalau aku menyatakan sesuatu yang adil? Awaran sebagai tuan muda dari keluarga terkemuka, memiliki status yang mulia, tidak perlu bertengkar dengan anak muda ini. Masalah ini, kurasa kita biarkan saja. Kakak, jika Lin Fan kalah, mereka tidak akan melepaskan Lin Fan. Apa yang kukatakan adalah untuk tuan muda baik, agar tidak terlalu memikirkannya, dan biasanya memenuhi taruhan. Kata-kata adil orang tua ini cukup berwawasan. Tetua Liu, apakah kamu menyuruhku berlutut pada sampah ini? Berharga bagi seseorang untuk menepati janji. Sebagai tuan muda keluarga baik, apakah kau bahkan tidak punya keberanian tahu kapan mengalah dan kapan bertahan? Bukan berarti aku tidak. Tentu saja, jika kau tidak berlutut, aku tidak akan memaksamu. Hanya saja untuk jamuan ulang tahun ini. Tuan muda baik, silakan pergi.
Tetua Liu. Baiklah. Aku akan berlutut. Kamu Lin. Aku salah. Maafkan aku. Tidak buruk, tidak buruk. Begitu patuh. Ingat ini. Masalah ini, kita belum selesai dengan ini. Anak muda, kau menangani masalah dengan bermartabat. Dan punya batasan sendiri. Di masa depan, kau pasti akan mencapai hal-hal besar. Terima kasih atas pujianmu, Pak Tua. Masalahnya sudah selesai. Semuanya kalian bisa bubar sekarang. Ruan, ayo kita kembali juga. Adik seperguruan, malam ini adalah ulang tahun kakakku. Ingatlah untuk datang. Baiklah kakak senior, kalau begitu kita akan bertemu malam ini. Kakak Fen, aku tidak pernah berpikir. Lupakan itu. Cepat kembali saja saat aku menyuruhmu. Rumah Jian Yufei. Xiaofin, Apa? bisakah kau ambilkan handuk mandiku? Aku lupa mengambilnya. Ada di sana di sofa. Baiklah. Bibi, di mana aku harus meletakkan handuk mandi ini untukmu? Datang. The film was translated and narrated by M Media. Datang. Bibi, sebaiknya kamu memakai pakaian dulu. Apa kau masih malu di depan bibimu? Baiklah, bibi akan ganti baju. Dan membuatkanmu sesuatu yang lezat nanti. Ini dia. Cicipi. Bibi, hanya 2 hidangan ini. Kamu menghabiskan sepanjang sore untuk membuatnya. Dan, Bibi kapan kamu belajar memasak makanan India? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Makanan Indi apa? Ini masakan Sichuan. Daging babi suir rasa ikan. Ayam kung po. Ini pertama kalinya bibi memasak. Cobalah. Bibi, sebenarnya kamu tidak perlu belajar memasak. Apa yang kau tahu? Ibumu akan keluar dari rumah sakit dalam beberapa hari. Aku berpikir untuk memasak beberapa hidangan untuknya. Untuk menyambutnya kembali. Ayolah. Cobalah. Bagaimana? Bibi, aku masih ada urusan. Aku akan pergi sekarang. Lin Fan, kembalilah. Untung aku lari cepat. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mencapai puncak hidupku dan hampir mati muda. Ngomong-ngomong, di perjamuan ulang tahun tuan tua keluarga Liu, pasti akan ada banyak barang antik langka yang munculkan. Aku ingin tahu keuntungan apa yang akan kudapatkan di perjamuan itu. Keluarga Liu. Aku berharap tuan tua diberkati seluas laut timur. Dan panjang umur sekuat gunung selatan. Kakek Liu, aku juga datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepadamu. Aku berharap berkahmu seluas air mengalir laut timur. Dan umur panjangmu sekuat pinus hijau abadi gunung selatan. Anak muda, terima kasih atas berkahmu. Kau benar-benar berbakat, nak. Di tempat keluarga Liu, kau menemukan dio kaca hijau kekaisaran kelas atas. Untuk tempat keluarga Liu, kau benar-benar membuat reputasinya. Lin Fan kan, aku tidak percaya kamu masih berani muncul di hadapanku. Hari ini mari kita lihat bagaimana aku menghadapimu. Apa gunanya hanya mengirimkan ucapan selamat? Itu tidak lebih dari basa-basi belaka. Hari ini adalah ulang tahun ke-70 tuan tua. Mana hadiah yang kamu bawa? Kamu tidak datang ke perjamuan ulang tahun tanpa membawa hadiah kan? Hadiah ulang tahunnya sudah ada di tasku selama ini. Orang sepertimu, kamu tidak mungkin tidak menyiapkan satupun hadiah ulang tahun kan? Status apa yang kamu miliki untuk dibandingkan dengan kami? Ayo, biarkan dia melihat hadiah ulang tahun kita. Lin Fan,
Hari ini adalah perjamuan ulang tahun Tuan Tua. Mana hadiahmu? Keluarkan dan biarkan semua orang melihat. Dia hanya anak miskin. Hadiah ulang tahun seperti apa yang layak bisa dia bawa? Tidak peduli apa yang dia keluarkan, dibandingkan dengan hadiah kita, itu hanya akan menjadi sampah. Kurasa, dia mungkin terlalu malu untuk mengeluarkannya sekarang. Lin Fan adalah temanku. Hadiah apapun yang dia berikan selalu merupakan tanda ketulusannya. Keluarga Liuku belum mencapai titik di mana kami perlu menggunakan hadiah untuk menilai status seseorang. Royat, hari ini adalah ulang tahun kakekmu. Orang yang kamu bawa ini tidak membawa hadiah. Bukankah ini tamparan di wajahmu? Esensi spiritual di dalam lukisan ini sebenarnya diserap oleh mata ungu emasku. Sekarang lukisan ini hanyalah bentuk tanpa roh. Tidak bisa lagi dianggap sebagai lukisan sejati. Sungguh dosa, sungguh dosa. Baiklah, bahkan jika aku benar-benar tidak membawa hadiah ulang tahun, itu masih lebih baik daripada orang-orang tertentu yang membawa lukisan palsu. Aku kira kamu menahan diri untuk waktu yang lama, mencoba mencari semacam alasan. Aku tak sangka kamu ngoceh omong kosong begitu di sini. Jangan bilang kamu mencoba mengatakan bahwa hadiah yang aku bawa palsu. Tepat sekali. Benar, lukisan yang kamu bawa itu palsu. Sialan, beraninya kamu mengatakan bahwa apa yang aku bawa adalah barang palsu. Berikan aku bukti yang masuk akal. Kalau tidak, kamu tidak akan meninggalkan gerbang ini. Kamu mau bukti ya? Aku takut nanti ketika aku menunjukkan buktinya, kalian semua akan dipermalukan. Tentu saja aku menginginkan bukti. Bagaimana mungkin keluarga baik kami mengirim barang palsu? Aku rasa kamu hanya cemburu. Lin Fan, kenapa kamu bilang lukisan ini palsu? Bagiku ini jelas terlihat asli. Kakak senior, aku tidak bicara sembarangan. Aku tentu akan menjelaskannya dengan jelas. Karena kamu mau bukti, maka aku akan memberimu bukti. Lukisan pemandangan asli karya Fugashi menggunakan teknik yang disebut Bao Shichun. Ini disebut goresan kuas patah yang tersebar. Lukisan itu sepenuhnya menampilkan aura megal dan mendominasi. Semua yang dia katakan benar. Dia sebenarnya benar-benar memahami lukisan Fugashi. Semuanya, tolong perhatikan lebih dekat lukisan ini. Apakah ia memiliki pesona spiritual yang aku sebutkan? Oleh karena itu aku menyimpulkan bahwa lukisan ini palsu. Jika kalian semua tidak percaya padaku, kalian juga bisa mencari penilai lain untuk mengautentikasi ulang keaslian lukisan ini. Aku tidak menyangka bahwa dia juga seorang penilai. Hei, ada apa? Lukisan ini mengapa terlihat berbeda dari biasanya? Adik seperguruan, apa kamu yakin ini lukisan palsu? Keluarga Bai adalah keluarga terkemuka dan kaya. Mereka seharusnya tidak menggunakan lukisan palsu untuk merayakan ulang tahun kakakku. Kakak senior, karena aku berani mengatakannya, itu tentu saja berdasarkan penilaianku. Tidak apa-apa. Jika kamu tidak yakin, katakan saja padaku, dan aku akan membantumu menyelesaikannya. Aku yakin. Anak muda, kau bahkan bisa menilai harta karun. Kakek Liu, aku hanya memiliki sedikit pemahaman, tapi lukisan ini memang ada masalah. Jika kakek Liu tidak percaya, kakek bisa mencari guru penilai yang berbeda untuk mengautentikasi ulang. Aku percaya pernyataanmu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin keluarga baik kami mengirim barang palsu? Omong kosong apa yang kau ucapkan? Karena kalian berdua bersikeras, ada versi kalian sendiri. Maka aku akan mengundang satu lagi. Guru penilai yang sangat dihormati. Untuk mengautentikasinya kembali. Pihak lain dikenal sebagai mata emas. Di kota Longjian kami. Dia diakui oleh industri sebagai guru penilai terkemuka. Kalau begitu aku akan merepotkanmu, kakek Liu. Baiklah, baik. Tolong segera undang dia kemari. Aku ingin melihat siapa yang berani mengatakan bahwa hadiah keluarga Bai adalah palsu. Sudah sampai seperti ini, dan kamu masih keras kepala. Kalau begitu kenapa kita tidak bertaruh saja? Taruhan lagi? Apa? Tuan muda Bai tidak akan takutkan? Bagaimana mungkin? Katakan padaku, kita bertaruh apa? Bagaimana kita bertaruh? Kita akan bertaruh apakah lukisan ini asli atau palsu. Setelah guru penilai baru tiba dan memverifikasi keasliannya. Jika lukisan ini asli, maka aku Lin Fan akan meminta maaf kepada keluarga Baimu. Kau seorang pedagang kaki lima. Apa yang kau punya untuk dijadikan taruhan? Aku akan menggunakan ini. Apa? Mangkuk glasir biru bertabur ini disiapkan sebagai hadiah ulang tahun untuk kakek Liu. Jika aku salah, aku bersedia memberikan mangkuk glasir biru bertabur ini kepada keluarga Bai sebagai permintaan maaf. Jika aku benar, kamu tidak hanya harus meminta maaf padaku, tapi juga berikan lukisan itu padaku. Lukisan ini, meskipun esensi spiritualnya telah diserap olehku, tapi bagaimana jika di masa depan bisa pulih, maka aku akan mendapatkan keuntungan besar. Anak muda, dari mana kau dapatkan mangkuk ilahi ini? Kakek Liu, aku hanya beruntung.
Sebuah perolehan yang beruntung. Awalnya ini dimaksudkan sebagai hadiah ulang tahun untukmu. Tapi karena seseorang suka mencari masalah, aku hanya bisa. Aku bertemu dengan seorang Taipan sejati. Tuan, boleh saya tahu apa lagi yang bisa saya lakukan untuk Anda? Saya bisa. Diam. Sudah kubilang gesek kartunya. Apa kau tuli terhadap perkataan manusia? Kakak Fen, kau sangat dominan. Aku menyukainya. Kau bocah, pelankan suaramu. Tuan, saya benar-benar minta maaf. Saya akan segera meminta manajer kami datang menyiapkan perjanjian pembelian untuk Anda. Tuan, saya benar-benar minta maaf. Staf saya di bawah bertindak tidak pantas dan membuat Anda kesal. Harap yakinlah, saya akan secara pribadi menangani semua masalah selanjutnya untuk Anda. Tolong percepat pemrosesan dokumen perumahan ini. Sore ini, kita akan pindah hanya dengan membawa tas. Tidak masalah, mohon tunggu sebentar. Saya akan memproses pembayaran sekarang. Ini akan segera siap. Baiklah. Kakak Fen, mengapa kau terburu-buru untuk pindah? Bukankah karena ibuku sudah hampir pulih? Jadi aku berpikir untuk mengeluarkannya dari rumah sakit secepat mungkin untuk memulihkan diri. Tidak baik baginya untuk terus-menerus di rumah sakit. Kak Fen, kamu selalu perhatian sekali. Bolehkah aku pindah dan tinggal bersama kalian? Apa yang kau bicarakan? Tuan, pembayaran rumah Anda telah dibayar lunas dalam 1 kali pembayaran. Adapun masalah yang tersisa, Anda tidak perlu khawatir. Saya akan menangani semuanya untuk Anda. Sore ini, Anda bisa pindah hanya dengan membawa tas Anda. Ini kartu Anda. Terima kasih atas kerja kerasmu. Oh ya, komisi rumah ini hari ini tidak ada hubungannya dengan dia. Mengerti. Seorang Taipan sejati. Ini adalah seorang konglomerat sejati. Lebih dari 10 juta, tanpa berkedip sedikit pun. Mulai hari ini, Anda bisa mengemasi barang-barang Anda dan mengundurkan diri. Departemen penjualan kami tidak membutuhkan orang seperti Anda, seorang penjual yang meremehkan orang. Manajer tolong jangan manajer. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi lain kali. Manajer. Lain kali, tidak akan ada lain kali. Ayo pergi. Xiaofin, kamu bilang kamu menyewa mobil semahal itu. Untuk menjemput kami itu satu hal. Tapi kamu juga membawa kami ke tempat ini. Untuk apa? Bukankah seharusnya kita pulang ke rumah? Ibu, mulai sekarang ini adalah rumah baru kita. Xiaofin, apa yang kamu bicara omong kosong? Bagaimana mungkin keluarga kita mampu membeli rumah dan mobil semahal itu? Mobil ini pasti harganya setidaknya 5 juta kan? Dan rumah ini pasti lebih dari 10 juta. Ibu, mari kita masuk dulu. Nanti akan ku beritahu. Ayo kak. Kakak, lihat. Villa Taman Gyo. Xiaofin, cepat beritahu ibu, dari mana kamu mendapatkan uang ini? Bagaimana dalam waktu sesingkat itu kamu bisa membeli rumah dan mobil mewah? Beritahu kami. Tepat sekali Xiaofin. Dari mana kamu mendapatkan semua uang ini? Cepat beritahu kami. Hal-hal yang melanggar hukum, kita sama sekali tidak boleh melakukannya. Ibu, ayo duduk dulu. Ibu, tenang saja. Orang macam apa aku ini? Apa kau belum mengenalku sekarang? Ini semua uang yang kudapatkan dari judi batu. Itulah mengapa aku punya uang untuk membeli mobil mewah dan villa ini. Yufi, apa yang dikatakan Xiaofin itu benar. Kakak, apa yang dikatakan Xiaofin itu benar. Keberuntungan Xiaofin akhir-akhir ini entah kenapa sangat bagus. Berkat keberuntungan Xiaofin, biaya operasimu kami bisa mengumpulkannya. Ibu, bibiku benar. Ini yang mereka sebut selamat dari bencana besar. Pasti akan membawa keberuntungan besar. Percayalah padaku. Sekarang, aku bisa membuatmu hidup dengan baik. Itu luar biasa. Dengan rumah sebesar ini. Mulai sekarang bibimu bisa tinggal bersama kami. Bersama-sama. Dia tidak perlu lagi sendirian. Apa yang kakak katakan? Hari ini adalah hari lelang keluarga Qian. Aku ingin tahu jenis bahan apa dari keluarga Qian yang bisa memberiku kejutan. Tanpa penilaian batu keluarga Qian. Tuan Lin, kita bertemu lagi.
Pakaian Tuan Lin hari ini terlihat sangat pantas, sangat tampan. Nona Qian juga sangat cantik. Sosok ini sepertinya juga sudah membaik. Terima kasih Tuan Lin atas pujiannya. Saya merasa bahwa berteman dengan Anda mungkin akan menjadi hal yang sangat menarik. Oh ya, terakhir kali di tempat penilaian batu keluarga Liu, batu mentah yang Anda dapatkan. Apakah Anda masih membawanya? Jangan khawatir, aku membawanya. Itu bagus. Teman muda Lin Anda benar-benar berbakat. Zhuyi datang sendiri untuk menyambut Anda. Bahkan saya tidak Memiliki sesuatu terjadi di antara kita. Tuan ketiga Qian Anda terlalu baik. Teman muda Lin, Anda bisa masuk ke dalam tempat dan melihat-lihat dengan bebas. Jika Anda menyukai batu mentah silakan bergerak. Jika Anda memotong batu yang bagus, keluarga Qian akan saya beli kembali mahal. Baiklah, sepertinya saya akan untung besar kali ini. Ayah, Anda tampaknya sangat menghargai Lin Fen. Tetapi Anda tidak saling mengenal. Mengapa demikian? Putri, ayahmu bertanya kepadamu hari ini, bagaimana ayahmu bisa memulai dari nol dan membangun ini untuk keluarga Qian kita, fondasi senilai puluhan miliar ini. Apa yang dia andalkan? Saya tidak tahu. Saya mengandalkan mata saya ini. Sepasang mata yang bisa mengenali orang. Ayahmu melihat teman muda Lin itu bukan orang biasa. Lagi pula karakternya murni dan baik. Dia adalah seseorang yang pantas dijadikan teman. Putriku. Dan aku juga memperhatikan bahwa sikapmu terhadapnya cukup berbeda. Ayahmu belum pernah melihat kamu memperlakukan pria lain dengan sikap seperti itu. Ayah, dia dan saya hanya berteman. Apa maksudmu sikap yang berbeda? Kamu bisa menipu orang lain. Tapi bagaimana kamu bisa menipu ayahmu? Kamu adalah putriku. Kamu tidak bisa membodohiku. Ayah, saya hanya merasa bahwa Lin Fen sedikit berbeda. Pria-pria yang pernah saya temui di masa lalu, entah menyanjung saya atau sangat menghormati saya. Tetapi hanya Lin Fen. Dia terlalu percaya diri. Saking percaya dirinya sehingga terkadang saya di depannya, saya bahkan merasa sedikit tidak percaya diri. Kalau begitu bagaimana kalau kita biarkan teman muda Lin menjadi menantuku? Ayah, apa yang Anda katakan? Saya sudah bilang, kami hanya berteman. Baiklah, baiklah. Ayah tidak akan bicara lagi. Mari kita lihat-lihat di sekitar tempat ini. Mari kita lihat bahan seperti apa yang akan teman muda Lin temukan hari ini. Aku selalu merasa sesuatu yang besar akan muncul hari ini. Batu giok ini hanya berharga 500.000. Di dalamnya ada giok air biru tua es tinggi. Bernilai 3 juta. Ini pasti keuntungan yang pasti. Halo, saya akan mengambil bahan ini. Ini sebenarnya sepotong giok bunga mengambang hijau tip kaca. Harga cadangan 900.000. Nilai pasar 18 juta. Dan potongan ini. Hai saudara, kamu akan jadi orang bodoh besar. Bahan busuk ini. Mereka benar-benar berani meminta harga selangit. Terdaftar 900.000. Menurutku keluarga Qian ini pasti gila uang. Siapapun yang membeli bahan ini adalah orang bodoh. Hai teman. Bisakah kau menjaga ucapanmu? Aku baru saja akan mengerjakan bahan ini. Dengan kau menyebutnya idiot setiap kata, bagaimana aku bisa mengerjakannya? Baik saudara, aku tak akan membujuk lagi. Jika kamu bersikeras mengerjakan bahan ini, ketika kamu bangkrut nanti, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Sepertinya Anda cukup keras menilai keluarga Qian saya. Tidak. Nona Qian tidak. Anda berencana untuk mengerjakan ini. Bahan 900.000. Sangat percaya diri. Aku sudah memilih bahannya. Aku tidak menyangka bahwa di tempat giok keluarga Qian Anda, batu mentahnya sebenarnya cukup bagus. Tidak heran harganya sangat tinggi. Anda benar-benar bisa melihat sekilas kualitas semua batu mentah di tempat itu. Lin Fen, rahasia macam apa yang Anda sembunyikan? Saya harap bahan milik Anda ini bisa mendatangkan keuntungan besar bagi Anda. Tentu saja, bahan yang tidak akan naik nilainya. Aku tidak akan berinvestasi pada sesederhana itu. Meskipun Anda tidak tua, Anda sangat mantap dalam tindakan Anda. Saya sangat ingin tahu apa yang Anda alami saat Anda masih muda, untuk membuat Anda memiliki kedewasaan yang tidak dimiliki oleh teman sebaya Anda. Sebenarnya aku belum banyak mengalami. Sederhananya, anak-anak dari keluarga miskin belajar mandil sejak dini. Aku tidak sepertimu semua.
Kalian semua memiliki The film latar was belakang dan translated keluarga yang and berkecukupan. narrated Sedangkan by aku M-Media. tidak punya apa-apa. Jadi aku hanya bisa berjuang dan berusaha untuk diriku sendiri. Mengapa mendengar dia mengatakan ini, saya merasa sedikit sakit hati. Sudah saya bilang Tuan Lin adalah orang yang sangat menarik bukan? Saya benar tentang dia setelah semua. Semoga beruntung untuk Anda. Saya percaya Anda pasti bisa berdiri teguh di dunia ini. Aku akan menerima kata-kata keberuntunganmu. Aku harap suatu hari nanti, aku bisa seperti kalian orang kaya, berdiri di garis yang sama. Ada apa ini semua? Aku di sini. Aku menghabiskan 2 juta. Dan bahkan tidak memotong satu pun. Menurutku kalian menjalankan penipuan pemotongan babi. Cepat kembalikan uangku. Kalau tidak, aku akan pergi ke kantor polisi. Dan melaporkan kalian semua. Seseorang membuat masalah di tempat Lin Fen. Ikut saya untuk melihat. Baiklah. Barang-barang rumah lelangmu juga tidak bagus. Semuanya sampah. Aku menginvestasikan 1,5 juta. Apa yang kupotong adalah sampah. Atau tidak ada apa-apa sama sekali. Ada apa? Apa yang Anda teriakan? Bagaimana dengan itu? Aku bilang rumah lelangmu tidak sah. Semua batunya cacat. Aku menghabiskan 2 juta. Adik ini habiskan lebih dari 1,5 juta. Dan tidak memotong apa-apa. Bagaimana rumah lelangmu menjelaskan ini? Dan aku juga. Aku menginvestasikan lebih dari 500 ribu. Dan tidak mendapatkan apa-apa. Itu adalah uang tabungan ayahku. Rasakan itu. Anda berani berjudi dengan uang tabungan ayah Anda. Apakah Anda punya hati nurani? Saat Anda bermain judi batu ada menang dan kalah. Ini sudah diakui secara luas. Anda gagal memotong sesuatu yang berharga. Bisakah Anda menyalahkan rumah lelang kami? Omong kosong. Wajar judi batu ada menang kalah. Tapi kita semua tidak memotong satu pun. Bagaimana itu normal? Nona Kian, sepertinya keluarga Kianmu lumayan lihai di industri abu-abu. Tapi kalau soal industri giok, sepertinya kau tidak terlalu mumpuni. Tuan muda Bai Bai Hauran. Anda melakukan ini dengan sengaja. Hei, Nona Kian, kau tidak bisa berkata begitu. Kau mengadakan lelang, dan kami datang untuk membeli batu. Bukankah itu hal yang sangat normal? Tapi kau tidak bisa memperlakukan kami seperti orang bodoh. Hari ini, aku bukan Tuan Muda Bai. Aku hanyalah pelanggan biasa. Cepat bayar, kamu harus mengembalikan setengahnya padaku. Sisanya akan kuanggap sebagai uang sekolah. Kalau tidak aku pasti akan melaporkanmu. Mau pengembalian dana? Tidak mungkin. Anda harus menerima kerugian Anda dalam perjudian. Saya harap Anda mematuhi aturan. Jika kamu tidak berani mengembalikan uangnya, jangan salahkan aku jika aku melawanmu sampai mati. Orang lain mungkin takut pada keluarga Kianmu, tapi aku tidak. Aku bahkan tidak takut mati. Dia benar-benar berdiri untuk melindungi saya. Pergi sana, nak. Aku akan membuat wanita ini tahu kekuatanku. Lin Fan. Kau lagi. Bai Hauran. Berasal dari keluarga Liu. Bagaimana kau bisa jatuh ke keadaan ini? Hanya berani memukul wanita. Ambil nyawanya untukku. Jangan kenal ampun. Nak, siapa kamu? Beraninya kamu berteriak di depanku. Kamu dianggap tamu terhormat keluarga Kianku. Siapa yang berani memukulku? Tuan ketiga. Tuan ketiga. Kau akhirnya tiba. Kalian semua yang mengatakan batu mentah di ladang batu keluarga Kianku, semuanya sampah. Aku akan memberi kalian semua kesempatan untuk membalikan keadaan. Sekarang, aku akan menyuruhnya memotong batu itu. Jika menghasilkan keuntungan, aku akan mematahkan kaki anjing kalian. Jika gagal, tidak hanya aku akan mengembalikan 50% dari biaya penawaranmu, tapi aku juga akan memberimu 500 ribu. Tuan ketiga, lupakan tentang biaya penawaran dan uang tunai. Aku punya jutaan lebih. Lalu apa yang kamu inginkan? Aku ingin bagianmu dari ladang batu giok keluarga Kian. 50%. Keluarga Bai hanya menginginkan milik keluargaku. 50% saham. Bagus. Nak Lin, pergi potong batu itu. Biarkan mereka melihat apa Memulihkan mangkuk glasir biru bertabur itu. tentang masalah ini. Tidak ada gunanya bertanya padaku. Kau harus mencari Guru Shen. Jika dia setuju, baru kau bisa membawa mangkuk glasir biru bertabur itu. Mangkuk glasir biru bertabur. Kau tidak bisa mengambilnya hari ini. Aku masih dalam proses restorasi simulasi. Sampai barangnya sepenuhnya diperbaiki, aku tidak akan mengirimkannya. Guru Shen, Anda salah paham. Saya tak akan ambil mangkuk glasir biru bertabur itu. Adik seperguruan saya yang ingin memulihkannya. Kau bilang kau bisa restorasi penuh mangkuk glasir biru bertabur. Benar. Apakah itu tidak diizinkan? Bahkan aku tidak punya kepastian 100% untuk bilang aku bisa restorasi dengan baik. Kau seorang pemula belaka. Berani dengan lancang mengklaim kau bisa merestorasi dengan baik. Harta karun langka yang berharga ini sama sekali tidak boleh rusak di tanganmu.
Guru Shen, Anda benar-benar salah paham. Mangkuk glasir biru bertabur ini sendiri, awalnya adalah milik adik seperguruan saya. Hadiah ulang tahun untuk kakak saya. Dia ingin membawanya pergi untuk dipulihkan. Yang sangat bisa dimengerti. Tidak ada dari kalian yang berhak menghentikannya. Liu Ruoyan, apakah kamu mencari mati? Apakah kamu tidak tahu bahwa menyinggung ketua Shen sama saja dengan menyinggung seluruh asosiasi perhiasan dan peninggalan budaya? Maka semua perhiasan dan giok keluarga kita tidak akan bisa mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan. Kamu akan menghancurkan keluarga Liu kita. Kau tidak perlu bicara lagi. Hari ini mangkuk glasir biru bertabur ini tidak ada dari kalian yang bisa membawanya. Tunggu sampai 3 bulan kemudian, saat aku sudah selesai merestorasi. Aku akan mengembalikannya sendiri padamu. Sumbing kecil ini sebenarnya membutuhkan 3 bulan. Sejujurnya, aku bisa memperbaikinya hanya dalam 1 jam. Nah, apa katamu? Kau bilang kau bisa merestorasinya dengan baik dalam 1 jam. Benar. Mungkin. Bahkan tidak akan memakan waktu 1 jam. 10 menit juga tidak masalah. Kau butuh 3 bulan. Namun, hanya bisa memulihkan. Cacat sekecil itu. Aku sangat meragukan kemampuanmu. Hai, kau tidak mungkin seseorang yang masuk lewat jalur belakang kan? Nah, beraninya kau bicara padaku seperti itu. Aku adalah seseorang yang masuk lewat pintu belakang. Lalu kau ini apa? Kau bahkan tidak punya kualifikasi untuk masuk melalui pintu belakang. Mungkinkah aku menyentuh titik sensitif? Masih butuh 3 bulan untuk memperbaiki. Kenapa tidak kau katakan saja? Butuh 3 tahun untuk memperbaikinya. Kembalikan mangkuk glasir biru bertabur itu padaku segera. Aku tidak butuh kau memperbaikinya lagi. Nah, kau terus mengklaim kau bisa memulihkannya dengan baik dalam 1 jam. Kalau begitu aku bertanya padamu, jika kau gagal memulihkannya, lalu bagaimana? Dalam 1 jam, jika aku gagal memulihkannya dengan baik, aku akan mengambil mangkuk glasir biru bertabur ini, mendonasikannya ke asosiasi peninggalan budaya. Lalu jika aku memperbaikinya, bagaimana? Jika kau memperbaikinya, aku Yuan Hong, wakil ketua asosiasi peninggalan budaya, akan membungkuk dan meminta maaf padamu. Baik, kalau begitu ini kesepakatan. The film was translated and narrated Seseorang by M Media. keluarkan mangkuk glasir biru bertabur. Kalau begitu wakil ketua Yuan, tolong siapkan ruangan kosong untukku. Aku butuh lingkungan yang tenang. Baiklah, bawa dia ke sana. Mari kita lihat bagaimana dia menanganinya nanti. Guru Shen, lihatlah. Ini, apel. Ini, hanya dalam 10 menit dia. Seorang jenius kiriman surga. Aku Shen, benar-benar menyaksikannya hari ini. Selalu ada yang lebih baik di luar sana. Aku mengakui kekalahan. Adik seperguruan, berapa banyak kejutan lagi yang akan kamu berikan padaku? Wakil Ketua Yuan, adik seperguruan saya dalam waktu 1 jam telah memperbaiki mangkuk glasir biru bertabur ini. Bukankah kamu juga seharusnya meminta maaf kepada adik seperguruan saya? Nona Liu, aku ini. Ada apa Wakil Ketua Yuan? Anda mau tarik kata-kata Anda? Maafkan aku. Seharusnya aku tidak. Seharusnya tidak meremehkan orang. Jangan lupa lain kali ya, kakak senior. Kalau begitu mari kita segera ambil mangkuk glasir biru bertabur ini kembali untuk menunjukkan pada kakek. Biarkan orang tua itu juga senang. Baiklah. Baiklah. Aku tidak menyangka pemain muda Lin Yiming begitu berbakat. Hanya saja sayang, setelah hari ini, dia tidak akan punya kesempatan untuk menjadi menantuku. Kakek, apa maksudmu dengan itu? Kau belum tahu kan? Tuan Qian ketiga itu sudah secara pribadi pergi ke adik Sapir Guru and Gemo untuk putrinya melamar. Kakak, aku ada urusan dan harus keluar. Hei, kakek tahu kemana kau pergi. Ayo kakek akan ikut denganmu. Teman muda Lia. Aku adalah orang yang
Tidak suka terlalu banyak omong kosong. Aku hanya akan menanyakan satu. Aku belum ingin menikah. Bicaralah. Siapa sebenarnya yang akan kamu pilih? Cepat beritahu aku siapa yang kau pilih. Aku. Cepat bicara. Cepat bicara. Ini adalah... Halo, Bibi. Xiaofin, apakah kamu punya waktu untuk datang ke dealer Audi 4As di Jalan Binjiang? Aku ada masalah di dealer ini. Bibi, jangan khawatir. Aku akan segera sampai. Hei. Kalau kau tidak memberiku penjelasan yang masuk akal hari ini, kau bisa lupakan untuk pergi. Aku sudah bilang. Bibi, yang wanting teman sekelas Jiang Yufei. Xiaofin, kau akhirnya di sini. Ayo pergi. Aku baik-baik saja sekarang. Hei, Jiang Yufei, apa aku bilang kau boleh pergi? Kembali ke sini. Yang Wanteng, aku sudah bilang. Aku tidak mau mobil ini lagi. Aku akan memberikannya padamu. Apalagi yang kau inginkan? Kau sudah menguji coba mobil ini. Aku bahkan tidak akan mengambilnya meskipun gratis. Lagi pula, yang kubicarakan hari ini bukan tentang mobil. Saat kita kuliah dulu, apa kau diam-diam mengatakan sesuatu pada Zhang Haiji? Apa itu sebabnya dia putus denganku? Aku sudah memberitahumu. Yang Haiji dan aku, kami tidak dekat. Kau berpura-pura. Terus saja berpura-pura. Orang lain mungkin tidak tahu sifat aslimu yang jelek. Tapi bagaimana mungkin aku yang Wanting tidak tahu? Kau hanyalah bajingan busuk yang tercela. Jangan memfitnahku. Kau juga menyukai Zhang Haiji kan? Untuk mencegahku mendapatkan Zhang Haiji, kau diam-diam memberitahunya bahwa aku suka pergi ke bar, dan bahwa aku juga menggoda orang lain. Kau membuatnya menjauh dariku. Dan kemudian kau harus ikut campur. Kau benar-benar menjijikkan. Xiaofin, ayo pergi. Jangan pedulikan wanita gila ini. Bibi, aku percaya kau bukan orang seperti itu. Oh ya, siapa Zhang Haiji itu? Dia membicarakan. Yang Haiji dan aku, dan Yang Wanteng, kami adalah teman sekelas di kampus. Yang Haiji awalnya hanya seorang playboy. Setelah dia putus denganmu, dia mulai menggangguku. Aku sama sekali tidak tertarik padanya. Tapi Yang Wanteng terus menyebarkan rumor tentangku di luar, mengatakan bahwa aku sengaja memisahkan mereka untuk mendekati Yang Haiji. Dia juga bilang aku suka pergi ke bar, jeti di sekolah. Dia memimpin orang lain untuk mengisolasiku. Apa aku salah? Ini semua karena kau. Itu sebabnya aku tidak bisa mendekati Zhang Haiji. Kalau kau tidak memberiku penjelasan yang masuk akal hari ini, pekerjaanmu di stasiun TV, jangan harap bisa mempertahankannya. Kau sangat mengesankan. Hanya dengan satu kalimat kau pikir kau bisa membuat bibiku kehilangan pekerjaannya. Kau benar-benar sesuatu ya. Kakakku Bai dan direktur stasiun TV sangat dekat. Hanya dengan satu kata, dia bisa membuat si tidak berguna Jin Yufi itu langsung keluar dari stasiun TV. Kakak Bai yang mana? Sangat kuat. Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Kau belum pernah mendengarnya. Itu karena kau tidak pantas tahu. Tidak layak diketahui sungguh agung. Sepertinya, orang yang kau bicarakan ini, yang kau sebut kakak Bai, adalah yang memberimu kepercayaan diri untuk berani menindas bibiku. Kan? Jadi kenapa kalau aku mengganggunya? Kalau kau berani bicara satu kata lagi, aku akan memastikan kau tidak bisa bertahan hidup di kota Longjiang. Jin Yufi, bagaimana kau bisa berakhir menjadi semakin buruk? Kau punya kemampuan di kampus, tapi aku tidak pernah menyangka setelah lulus, kau akan tetap bersama si tidak berguna, dan masih belum bisa mendekati orang penting. Sialan, bibiku ditindas seperti ini. Jika aku tidak membalaskan dendam bibiku, balas dendam ini. Laki-laki macam apa aku ini? Jin Yufi, kalau kau masih punya rasa malu, maka pergilah cari pria berkualitas tinggi dan tunjukkan padaku. Jangan menghabiskan sepanjang hari dengan si tidak berguna ini. Kalau kau terlalu lama tinggal, kau akan menjadi si tidak berguna yang dibenci semua orang. Betapa menjijikkan. Jika kau berani menghina bibiku lagi,
Aku tidak keberatan melemparkanmu ke sungai untuk memberi makan ikan. Kau berani memukulku? Kupukul kau karena kau pantas. Jika kau berani berbicara pada bibiku seperti itu lagi, aku akan membunuhmu. Kau, apa kau berani menyebutkan namamu? Akan kusuruh kakak bayi patahkan kakimu. Katakan pada yang kau sebut kakak bayi itu, namaku Lin Fen. Hari ini aku akan menunggunya di sini. Mari kita lihat apakah dia berani datang. Kau berani memukulku lagi? Pembunuhan seseorang. Siapa yang berteriak begitu keras di sini? Direktur Wang dari Audi 4S. Nona Yang, apa yang kau lakukan di sini? Bukankah Tuan Muda Bai bersamamu? Apakah itu Direktur Wang? Seseorang di tokomu mencoba memukulku. Apa kau akan melakukan sesuatu tentang ini? Bodoh mana? Berani menyentuh Nona Yang. Apakah mereka ingin mati? Orang ini. Nah, kau punya nyali. Kau benar-benar berani menyentuh Nona Yang. Dia bermulut kotor. Karena kalian rendahan yang telah memprovokasi keberadaan yang tidak seharusnya kalian provokasi. Minta maaf segera. Membuatku meminta maaf padanya. Tidak akan pernah dalam hidup ini. Jika ada yang perlu meminta maaf, itu seharusnya yang wanting kepada bibiku. Nah, apakah kau mencoba untuk membuat masalah besar hari ini? Jadi kenapa kalau aku? Hari ini aku memang akan membuat masalah besar dari ini. Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Baik sekali, baik sekali, baik sekali. Kau mencari mati. Toko ini adalah wilayah keluarga Liu. Keluarga Bai dan keluarga Liu adalah teman lama keluarga. Kau berani menyinggung dua keluarga kuat sekaligus. Tidakkah kau menyesalinya? Keluarga Liu. Ada apa? Mendengar nama keluarga Liu, apa kau takut sekarang? Memang benar. Bagaimanapun tokoh seperti Tuan Muda Bai dan keluarga Liu yang berada di puncak masyarakat adalah keberadaan yang tidak akan pernah bisa kau capai. Tidak akan pernah bisa dalam seumur hidup. Kau terlalu memikirkannya, keluarga Liu. Kalau begitu, aku akan segera membantumu memanggil mereka. Halo. Halo adik seperguruan. Hei kakak senior. Aku di Audi 4S keluarga Liumu. Bisakah kau datang? Baiklah, aku akan segera ke sana. Baiklah. Panggilan itu sudah kubuatkan untukmu. Tunggu saja kakak seniorku tiba. Kakak seniormu adalah anggota keluarga Liu. Tepat sekali. Namanya Liu Ruoyan. Dia adalah yang kau sebut nona muda tertua keluarga Liu. Nah, omong kosong apa yang kau ucapkan? Sosok seperti nona muda tertua keluarga Liu adalah seseorang yang tidak pantas kau kenal dari kalangan bawah masyarakat. Dan kau mengaku telah memanggilnya kemari. Mimpi apa yang sedang kau alami? Nona yang benar. Bahkan aku. Jika aku ingin bertemu nona muda tertua kami, harus melalui berbagai lapisan pemberitahuan untuk diizinkan bertemu. Namun kau bilang dia akan datang. Hanya karena kau menyuruhnya. Kau coba buat aku tertawa terbahak. Baiklah. Silakan tertawa. Aku harap nanti kau masih bisa tertawa. Masih berbicara keras bahkan sekarang. Direktur Wang, aku tidak ingin membuang-buang kata lagi pada mereka. Jatuhkan dia ke tanah untukku. Buat dia berlutut dan minta maaf padaku. Mengerti. Akan kubantu balas sekarang Nona Yang. Mimpi saja. Selama aku di sini, kau tidak akan menyentuh Xiaofen. Xiaofen, kau pergi duluan. Bibi jangan khawatir. Tidak apa-apa, tidak perlu terlalu gugup. Nah, kau benar-benar keras kepala bukan? Jangan khawatir. Aku akan mematahkan salah satu lenganmu hari ini. Aku pasti tidak akan mengambil nyawamu. Hentikan. Nona Liu, kau di sini. Siapa yang menyuruhmu menyentuhnya? Nona Liu. Maksudmu dia? Kau mungkin tidak tahu. Dia mencari mati. Mencoba membuat masalah di toko kami. Aku baru saja akan memberinya pelajaran. Beri dia pelajaran. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau memberi pelajaran pada adik seperguruanku. Nona Liu, apa yang kau katakan? Dia adik laki-lakumu. Ini tidak mungkin. Lin Fancy tidak berguna itu. Bagaimana mungkin dia menjadi adik seperguruan Nona Liu?
Aku tidak percaya. Jaga bicaramu. Apakah adik seperguruanku pantas kau kritik? Kau benar-benar berani memukulku. Meskipun kau adalah nona muda tertua keluarga Liu. Lalu kenapa? Di belakangku ada Bai Haoran tuan muda tertua keluarga Bai. Kalian semua tunggu saja. Siapa yang mencari mati? Berani menyentuh wanitaku. Ini aku. Lin Fan, kau lagi. Kau telah merusak rencanaku berkali-kali. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup hari ini. Bai Haoran, jaga bicaramu. Liu Ruoyan, bahkan sekarang aku masih tidak mengerti. Apa bagusnya? Tentang Lin Fan si tidak berguna itu. Sampai kau bersikeras putus denganku. Karena dia. Adik seperguruanku baik dalam segala hal. Dia berkali-kali lebih baik daripada playboy sepertimu. Entah berapa kali lebih baik. Liu Ruoyan, aku akan bertanya padamu sekali lagi. Sudahkah kau memikirkannya baik-baik? Ya, aku sudah memikirkannya baik-baik. Liu Ruoyan, kau ngotot buat dua keluarga kita. Biarkan kita berdua bertarung sampai luka parah demi dia. Tidak. Selama aku di sini, yang mati hanya akan menjadi keluarga Baimu. Lin Fan, kau berulang kali merusak rencanaku. Aku memberitahumu, aku sangat tidak senang sekarang. Jadi kenapa? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Penjaga, patahkan kakinya, potong lidahnya. Mari kita lihat seberapa sombongnya dia nanti. Lakukan. Aku ingin lihat siapa yang berani. Nona Qian, kenapa kau di sini? Kau menindas pacarku. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Bocah, pacar. Dia. Bukankah dia menantu tinggal di rumah Liu? Keluarga Xian dan keluarga Liuku sama-sama menyukai Lin Pen. Ada masalah apa? Bai Haoran. Sudah kubilang sejak lama. Penyebab benar dapat banyak dukungan. Yang menyimpang dari jalan sulit dapat bantuan. Sekarang adalah bukti terbaik. Kau masih tidak percaya. Kenapa? Aku menolak menerima ini. Keluarga baikku terpandang di Longjian. Aku tuan muda keluarga terpandang. Kau seorang pedagang kaki lima. Kau, bagaimana kau bisa lebih kuat dariku? Tuan muda Bai, apa kau baik-baik saja? Hanya. Bocah, aku memperingatkanmu. Selama aku hidup, aku tidak akan melepaskanmu. Kalau begitu sempurna, aku juga berpikir hal yang sama. Apa? Apa yang ingin kau lakukan? Kau bahkan ingin membunuh seseorang. Apa kau berani membunuh seseorang? Tentu aku tak berani bunuh siapapun. Tapi, aku punya banyak cara. Hantu-hantu,